Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan keanekaragaman hayati ya, bab 2 ya, di pelajaran biologi SMA kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Lanjut ke soalnya. Yang pertama, keanekaragaman spesies ya dipengaruhi oleh yang pertama A, gen dan lingkungan, B, tingkah laku dan gen, C, gen dan faktor abiotik, D, faktor abiotik dan biotik, D, E, gen dan makanan. Oke, jadi keanekaragaman spesies ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada gen dan lingkungan. Gen itu merupakan faktor keturunan ya. Nah, jadi jawabannya adalah A, gen dan lingkungan. Lanjut ke nomor 2, kegiatan yang dapat menyebabkan ya hilangnya keanekaragaman hayati adalah, jadi ada beberapa di sini. Kegiatan yang hilangnya itu yang pertama memburu hewan yang dilindungi, membuat hutan lindung ini bukan ya, karena ini upaya ya, upaya pelestarian. Membuat undang-undang keanekaragaman hayati ini juga pelestarian. Melakukan reboisasi atau penghijauan hutan ini juga pelestarian ya. E, melakukan penangkaran hewan langka ini betul maksudnya betul untuk pelestarian. Nah, kalau untuk yang menyebabkannya yang ini ya, yang memburu hewan yang dilindungi, jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 3, garis haya yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan wilayah peralihan. Oke, wilayah peralihan ini wilayah tengah ya. Jadi wilayah Indonesia bagian barat itu termasuk Kalimantan, Jawa, Sumatera, Bali. Nah, sedangkan untuk wilayah peralihan ini dari Pulau Sulawesi ya awalnya itu. Jadi di tengah-tengah apa sih? Jadi jawabannya yaitu adalah garis Wallace ya. Jadi garis Wallace ini yang memisahkan fauna Indonesia dengan bagian barat dengan wilayah peralihan atau tengah. Kalau Weber ini garis ini ya, garis memisahkan paparan Sunda dan paparan Sahul ya. Katulistiwa bukan, lintang bukan, bujur bukan. Jadi jawabannya B, garis Wallace. Lanjut ke nomor 4, kegiatan berikut yang merupakan contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati adalah, nah contohnya apa nih? Ya, yang bukan ya. Jadi yang bukannya itu yang pertama pembuatan kursi rotan ini betul, memasak sayuran betul, ini pemanfaatan. Kemudian pengeboran minyak, nah ini bukan ya, karena ini bukan merupakan contoh keanekaragaman hayati. Kalau ini betul. Jadi jawabannya adalah C, pengeboran minyak. Lanjut ke nomor 5, pelestarian in situ dilakukan dengan pembuatan in situ ini ya. Jadi pelestarian di habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, jadi yang benar adalah A, penangkaran hewan, salah ya. Ini ex situ, kebun raya juga ex situ. Nah, yang benar in situ itu yang ini, yang C, yaitu hutan lindung. Lanjut ke nomor 6. Berikut ini tujuan manusia melakukan perambahan hutan. Perambahan itu bisa penebangan ya, alih fungsi hutan ya. Nah, jadi kecuali apa tujuannya? Nah, yang pertama tujuannya ini pembuatan daerah pemukiman ya. Ini betul ya. Jadi tujuan manusia pembuatan jalan raya betul, pembuatan ladang betul, diambil kayunya betul. Nah, yang bukan tujuan manusia itu seperti untuk perambahan itu yang D, pelestarian ya. Jawabannya adalah D. Nomor 7, tapir merupakan hewan yang hidup di wilayah A, Indonesia bagian barat, B, Indonesia bagian timur, peralihan, D, Australia atau Asia Selatan. Nah, tapir ini ya hidup berada di wilayah Indonesia bagian barat ya. Jadi jawabannya A. Lanjut ke nomor 8, pada tumbuhan berikut yang merupakan tumbuhan endemik ya. Endemik itu asli ya, yang hidup di Indonesia adalah apa? Yang A itu Hibiscus rosa sinensis, ini bunga sepatu bukan. Oryza sativa ini padi ya bukan. Morinda citrifolia ini mengkudu bukan. Solanum tuberosum ini kentang ya, ini bukan. Nah, yang endemik itu yang asli ya,
Yang dari Indonesia itu yang B, yaitu Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Lanjut ke nomor 9, berikut ini hewan yang umum diternakan dan dimanfaatkan untuk konsumsi manusia kecuali A. Ayam. Ya betul, sering diternakan. Sapi sama udang juga sering diternakan, kambing juga diternakan. Nah, ini adalah yang C, ini burung elang ini bukan untuk diternakan. Ini merupakan hewan yang dilindungi oleh pemerintah ya. Jadi bukan diternakan ya. Biasanya ini dilindungi dan dilestarikan gitu supaya tetap hidup. Jawabannya adalah C, burung elang. Lanjut ke nomor 10, keanekaragaman gen dalam spesies terjadi antara. Nah, di sini ada kita garis bawahi gen ya, gen dalam spesies. Jadi gen ini ya yang menunjukkan atau seperti fenotip ya. Fenotip itu bisa warna ya. Bisa warna ya, warna kemudian bentuk kepalanya seperti apa gitu, morfologinya gitu. Oke. Jadi yang A bunga mawar, bunga krisan dan bunga matahari. Nah, ini merupakan contoh spesies ya, keanekaragaman spesies. Ini bukan ikan mas, ikan lele, ini spesies juga. Kakatua, burung nuri, kakatua jambu kuning, ini keanekaragaman tingkat spesies. Nah, untuk yang gen ini ya, burung merpati hitam, burung merpati putih, dan burung merpati abu-abu. Jadi fenotip atau sifat yang timbulnya itu yang ini ya, jadi adalah warna hitam, putih, dan abu-abu. Jadi jawabannya adalah D. Kalau ular ini masih tingkat spesies ya, bukan tingkat gen. Lanjut ke nomor 11, berikut adalah contoh hewan yang berasal dari Indonesia bagian peralihan. Peralihan itu bagian tengah ya, yaitu orang utan ini barat, biawak juga biasanya barat. Kalau kanguru dan walabi ini Australia ya, ini barat. Nah, yang merupakan bagian peralihan itu adalah babi rusa ya, jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 12, berikut bukan merupakan kegiatan yang dapat mengganggu keanekaragaman hayati, yaitu penangkapan ikan dengan peledak ya. Nah, ini merupakan ini mengganggu ya, ini sangat mengganggu. Memelihara hewan langka ini juga sama ya. Kemudian mengeksploitasi terumbu karang ini juga sama, mengganggu. Yang D, menanam pepohonan di halaman. Nah, ini jawaban yang betul. Ini tidak mengganggu pelestarian atau keanekaragaman hayati. Jawabannya adalah D, menanam pohon di halaman. Lanjut ke nomor 13, manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia adalah sebagai berikut, kecuali. Oke. Jadi di sini ada kecuali ya. Yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan hidup, betul. Sebagai sumber kebutuhan sandang, betul. Sebagai sumber kebutuhan pangan atau makanannya, betul. D, sebagai sumber kekayaan pribadi. Nah, ini yang salah ya. Kan kecuali, kalau semua kekayaan papan, betul. Jadi jawabannya adalah D, sebagai sumber kekayaan pribadi. Lanjut ke nomor 14, salah satu peran pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati adalah A, memperbolehkan pemburuan asalkan membayar, tentu salah. B, memberi izin kepada pihak asing untuk mengelola suatu wilayah, salah. Memberikan sanksi hukum kepada pemburu liar. Nah, ini betul. Ini ada ya, tertulis di dalam undang-undang. Nah, setiap apalagi pemburuan liar hewan langka itu sangat tidak diperbolehkan. Jawabannya adalah C, memberikan sanksi hukum kepada pemburu liar. Nomor 15, berikut ini yang termasuk faktor abiotik suatu ekosistem adalah, nah kita garis bawahi abiotik. A ini tidak, biotik ini hidup, berarti yang tidak hidup ya, tidak hidup. A, rumput hidup, burung merpati hidup, semak-semak juga hidup, serangga hidup. Nah, ini yang tidak hidup itu bebatuannya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 16, keanekaragaman ekosistem tidak dipengaruhi oleh ya. Nah, kita garis bawahi, tidak dipengaruhi oleh apa? A, vegetasi tanaman, ini betul. Kemudian iklim ini sangat-sangat mempengaruhi ya, betul. Kemudian jenis hewan yang menempati, betul. Kemudian lingkungan abiotik ya, jadi lingkungan luarnya, betul. Nah, ini wilayah negara, jawaban yang betulnya.
atau yang tidak ya, yang tidak dipengaruhi itu. Jadi keanekaragaman ekosistem tidak dipengaruhi oleh wilayah negara. Contoh saja Indonesia. Indonesia ini suatu negara di mana wilayahnya itu terbagi jadi beberapa zona ya. Contoh zona Asia, zona Australia ya. Maka tumbuhan dan hewannya itu tidak sama gitu. Lanjut ke nomor 17, warna-warni yang terdapat pada ikan koi menunjukkan, nah di sini ada warna-warni ya, menunjukkan apa nih? Keanekaragaman individu, keanekaragaman fenotip, hayati, gen atau spesies. Nah, kalau tadi ya sama seperti tadi ya, burung merpati yang hitam putih, nah itu merupakan keanekaragaman tingkat genetik atau keturunan. Lanjut ke nomor 18, wilayah Indonesia bagian timur memiliki hewan-hewan yang mirip dengan wilayah. Nah, bagian timur ini mirip sekali dengan Australia karena sangat berdekatan ya. Ada cendrawasih, kanguru, walabi ya. Nah, jawabannya adalah B, Australia. Lanjut ke nomor 19, tanaman sagu memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini ya kita garis bawahi, sagu ini biasa dimakan oleh orang-orang timur seperti Maluku, kemudian Sulawesi, Papua ya, sebagai bahan makanan. Jadi makanan itu berarti pangan ya. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor terakhir, pelestarian alam ex situ ya, ex situ dilakukan. Nah, di garis bawahi ex situ itu berarti di luar habitat asli si tumbuhan atau hewan tersebut ya. Jadi jawabannya A, hutan lindung, B, taman nasional, C, kebun binatang, cagar alam atau taman kota. Nah, yang betul ini yang ini, kebun binatang ya. Jadi ex situ itu di luar habitat ya, contohnya di kebun binatang. Oke, sekian itulah soal bab 2 mengenai keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.